Yang jelas pasti dan ada anjuran doa adalah sabda Nabi, ad-du'a'u bainal adhanaini la yurad. Doa antara adzan dengan iqamat itu yang tidak ditolak. Sehingga kalau habis adzan menuju iqamat dalam sholat 5 waktu, biarpun pertanyaan di urusan Jumat saya luas. Maka kalau kita baca doa-doa antara adzan dengan iqamat itu menjadi dikabul, tidak ditolak oleh Allah. Mungkin kalau kami kembali ke kampung, sepertinya ulama dulu gitu ngajari. Habis adzan kita baca, bahasa kita akan pujian-pujian ya. Allahumma firli dhunubi wali walidayya, kan begitu. Itu di kampung. Oh gitu rupanya ya. Jadi itu bukan suatu yang bid'ah, bukan suatu yang sesat. Jadi ya berdoa yang banyak setelah antara adzan dengan iqamah, jelas itu. Dan juga ada sholawat nabinya di situ. Bahkan kalau sholawat nabi ada hadis khusus, setelah itu bersolawat ada. Makanya kadang sholawatan kan, habis itu sholawatan pujian itu kan di bahasanya orang kampung kan, sholawat bermacam-macam sholawat. Baik, ini kalau pertanyaan ini kami ingat, berarti kejadian yang dilakukan orang kampung itu benar ya. Biarpun adzannya telat, karena bikin orang bingung, adzan asar jam 5 kan pusingnya. Nah, tapi sudah ada pujian-pujiannya, itu sambil nunggu orang sholat atau panjatan doa. Kemudian, adapun sebelum adzan tidak ada berita khusus. Akan tapi bukankah doa yang dianjurkan kapan saja? Membaca sholawat juga boleh kapan saja. Dengan catatan, tidak dianggap itu bagian daripada adzan. Anda boleh berdoa apa saja sebelum adzan. Ya selagi boleh, ya tentu boleh Anda pelan, boleh Anda terang. Cuma dengan catatan Anda tidak boleh meyakini itu bagian daripada adzan. Atau di saat Anda baca dengan keras, doanya tidak dianggap oleh orang itu bagian dari adzan lalu ditiru. Itu saja kuncinya. Yang jelas adzan hanya itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Anda baca doa sebelum adzan, boleh. Apa saja, akan tapi memang tidak ada anjuran khusus, tapi memang tidak pernah ada larangan untuk berdoa di sebelum adzan. Maka kalau kita mendengar sebagai orang membaca doa sebelum adzan, ya sah-sah saja. Atau mungkin baca sholawat sebelum adzan, ya sah-sah saja. Cuman kami tekankan lebih dasar lagi adalah sholawatnya setelah adzan. Karena riwayat ada dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu saja. Jadi semoga itu aja wawasan bagi kita agar ngerti apa yang kita lakukan dan juga jangan gampang menilai orang dengan salah sementara itu karena keterlambatan kita dalam membaca atau memahami. Itu saja, semoga Allah mengangkat derajat beliau pencetus kebaikan yang membuat sunnah hasanah ya. Yang membawa pujian-pujian kan membawa sunnah hasanah. Jadi kan nggak biasa mungkin tiba-tiba di kampung pujian. Sebab kalau nggak pujian itu yang di kampung itu cerita tentang ya macam-macam namanya orang kampung ya kan begitu ceritanya kan, tapi dengan pujian menjadi terarah, bukan orang kampung saja. Kenapa ada orang kota? Ya ada orang kota mana? Jadi mohon maaf bukan karena orang kampung, karena kami hidupnya di kampung. Jadi kami melihat orang kampung di kota ya Anda lihat sendiri mungkin atau malah nggak ada, wallah alam saya. Intinya ayo kita semangat ke masjid, kemudian kita hidupkan masjid dengan kebaikan-kebaikan. Orang kota, orang kampung ada ahli surganya. Orang kota, orang kampung ada yang masuk neraka. Enggak ada beda antara orang kota sama orang kampung. Kami orang kampung. Rumah kami di desa pelosok. Jadi kawangan rumah dari jalan pun jauh. Jadi memang desanya bukan model desa banget gitu loh. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.